Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Salsabila dengan NPM 2014051055 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian kelas A. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peluang, permutasi, dan kombinasi. Apa sih peluang itu? Dalam matematika, peluang merupakan kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu kejadian. Terdapat 3 istilah dalam suatu peluang, yaitu peluang sampel, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Yang kedua, titik sampel, yaitu anggota yang ada pada ruang sampel. Dan yang ketiga, kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang dapat didefinisikan jika N adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S suatu percobaan dan M merupakan suatu kejadian dengan banyaknya N pada percobaan tersebut, maka peluang kejadian E dapat kita tulis yaitu PE sama dengan NE per NS. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Pada dadu terdapat 6 mata dadu, sehingga ruang sampel S adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga dapat kita tulis NS sama dengan 6. Kemudian sisi dadu genap adalah 2, 4, dan 6, sehingga dapat kita tulis NK sama dengan 3. Maka PK sama dengan NK per NS sama dengan 3 per 6, yaitu 1 per 2. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan yaitu hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Frekuensi harapan dapat kita tulis dengan rumus FH sama dengan PA dikali N. Peluang komplement. Peluang komplement yaitu peluang dari satu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Sehingga rumus peluang komplement dapat kita tulis PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Contoh soal, satu buah uang logam yang dilemparkan ke udara sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi angka. Diketahui, pada satu koin terdapat sisi angka dan sisi gambar, maka dapat kita tulis NS sama dengan 2. Kemudian terdapat pelemparan koin sebanyak 30 kali, sehingga kita tulis N sama dengan 30. Kemungkinan munculnya sisi angka hanyalah 1, maka NA sama dengan 1, sehingga FH sama dengan 30 dikali NA per NS sama dengan 30 dikali setengah, sehingga hasil yang didapat adalah 15. Kemudian contoh soal kedua yaitu, apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4 adalah, diketahui ada 6 mata dadu dengan sisi dadu 4 berjumlah 1, maka dapat kita tulis NS sama dengan 6 dan NK sama dengan 1, sehingga peluang dadu sama dengan NK per NS sama dengan 1 per 6, sehingga peluang komplement dari suatu kejadian tersebut adalah peluang dadu sama dengan 1 dikurang P dadu, sama dengan 1 dikurang 1 per 6, sehingga hasil yang didapat adalah 5 per 6. Kemudian selanjutnya adalah peluang kejadian majemuk. Yang pertama yaitu peluang dua kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Peluang dua kejadian tidak lepas dapat ditulis dengan rumus PAUB sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Contoh soal, sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu angka genap dan angka yang habis dibagi 3? Diketahui ruang sampel S dari dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. D adalah mata dadu angka genap, yaitu terdapat angka 2, 4, dan 6. Sedangkan B adalah angka dadu yang habis dibagi 3, yaitu 3 dan 6. Sehingga D irisan B yaitu 1, yaitu adalah 6. Sehingga ND sama dengan 3 dan NB sama dengan 2. Dan D irisan B sama dengan 1. Dapat kita tulis peluang mata dadu berangka genap yaitu
2, 4, 6 ini, sehingga berjumlah 3. Jadi 3 per 6. Kemudian PB yaitu berarti NB per NS. Dengan peluang mata dadu yang habis dibagi 3, terdapat 2 yaitu 3 dan 6. Maka kita tulis 2 per 6. Kemudian P, D irisan B adalah 1 per 6. Jadi, peluang kedua kejadian tersebut adalah P, D gabungan B sama dengan peluang D ditambah peluang B dikurang peluang D irisan B, yaitu 3 per 6 ditambah 2 per 6 dikurang 1 per 6. Sehingga hasil yang didapat adalah 2 per 3. Kedua yaitu peluang dua kejadian saling lepas. Dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Peluang dua kejadian saling lepas dapat kita tulis dengan rumus PAUB sama dengan PA ditambah PB. Example, terdapat dua buah dadu. Dua dadu tersebut kemudian dilempar secara bersama satu kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 6 atau 9. Diketahui munculnya mata dadu berjumlah 6, yaitu ada mata dadu berjumlah 6 itu ada 15, 24, 33, 42, dan 51. Sehingga NA berjumlah 5. Munculnya mata dadu berjumlah 9 itu ada 36, 45, 54, dan 63. Sehingga dapat kita tulis NB sama dengan 4. Karena anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B, maka kejadian A dan B merupakan dua kejadian yang saling lepas, sehingga menggunakan rumus PAUB sama dengan PA ditambah PB sama dengan 5 per 36 ditambah 4 per 36 sama dengan 9 per 36. Jadi hasil yang didapatkan adalah 1 per 4. Ketiga, peluang dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya. Maka berlaku PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Contoh, dua dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 4 adalah diketahui NA sama dengan 1. NA adalah munculnya mata dadu angka 2. Kemudian NB adalah berjumlah 1. NB adalah peluang munculnya mata dadu angka 4. Dengan ruang sampelnya adalah 6 karena mata dadu terdapat 6. Sehingga PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 1 per 6 dikali 1 per 6. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 1 per 36. Keempat, peluang kejadian bersyarat. Disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Peluang kejadian bersyarat dapat ditulis dengan rumus PA irisan B sama dengan PA dikali PB atau A. Contoh, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Diketahui munculnya mata dadu prima dengan NA adalah munculnya mata dadu prima yaitu 2, 3, 5 berjumlah 3. Kemudian NS, ruang sampel dari dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga berjumlah 6. Peluang kejadian A dapat kita tulis 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Kemudian mata dadu genap. Diketahui NB sama dengan peluang munculnya mata dadu genap ada 2, 4, dan 6. Sehingga A irisan B adalah 2. Dengan NA irisan B sama dengan 1. Peluang kejadian PA irisan B sama dengan NA irisan B per NS sama dengan 1 per 6. Jadi, peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu dapat kita tulis PB atau A adalah PA irisan B per PA, sehingga
Hasil yang dapat adalah 1/6 dibagi 1/2 sama dengan 1/3. Selanjutnya, permutasi. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Permutasi dapat kita tulis dengan rumus PNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Selanjutnya, kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Dapat kita tulis dengan rumus CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Contoh soal permutasi. Seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat adalah diketahui banyak angka yang tersedia adalah 4 angka, yaitu 0, 1, 2, dan 3, maka N sama dengan 4. Karena akan dipilih 3 nomor antrian yang berbeda, maka banyak pilihan adalah permutasi 3 dari 4. Maka dapat kita tulis PNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. P 4,3 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial sama dengan hasil yang didapat adalah 24. Masuk ke contoh soal kombinasi. Berapa banyaknya cara untuk memilih 3 siswa SMP dan 4 siswa SMA dari sebuah sekolah kursus dengan 10 mahasiswa tingkat pertama, 15 mahasiswa tingkat kedua, 18 siswa SMP, dan 20 siswa SMA untuk bernyanyi. Penyelesaian. Diketahui 3 siswa SMP dapat dipilih dalam 18 kombinasi 3 cara. 4 siswa SMA dapat dipilih dalam 20 kombinasi 4 cara. Siswa SMP dan SMA dapat dipilih dalam 18 kombinasi 3 dikali 20 kombinasi 4 cara. Sehingga dapat kita tulis 18 kombinasi 3 dikali 20 kombinasi 4 sama dengan 18 faktorial per 18 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 20 faktorial per 20 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 18 dikali 17 dikali 16 per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga hasil yang didapat yaitu 3.953.520. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.